Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Is. Oke, kali ini teman-teman kita nggak akan nge-reaction TikTok atau Kokofun atau dan lainnya, atau editor, tutorial dan lainnya. Kali ini kita akan belajar sama-sama, yaitu belajar di kelas. Karena berhubung sini adalah tugas kuliah saya juga, ya belum lagi ya, subscribe, like dan komen ya. Jangan lupa dihidupkan notifikasinya agar tidak ketinggalan dari YouTube channel kita ini. YouTube channel kita ya kan, tak kenal maka tak tahu, maka subscribe dulu lah biar kalian tahu siapa. Ya, biasanya orang tuh manggil saya Bang Isi gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, perkenalkan, nama saya Rizai Diswan dari Manajemen Dakwah 5A. Di sini kita akan belajar bersama-sama, yaitu mata pelajaran atau mata kuliah yaitu Sistem Informasi Manajemen Dakwah. Dengan di sini saya akan menjelaskan makalah saya sendiri, yaitu yang berjudul Sistem Informasi Terhadap Keputusan Strategis. Nah, oke, di sini saya memperjelaskan kembali ya, bahwa di sini saya bukan sok tahu atau ya benar selalu gitu kan. Jadi dari awal saya mohon bilang, dari awal saya mohon maaf sebesar-besarnya dalam hati saya mengucapkan kalau apabila di video ini banyak sekali kesalahan atau perkataan, mungkin penjelasannya kurang tepat dari kalian, ada yang tidak mengerti gitu kan. Ya namanya kita sama-sama belajar lah. Bila saya ada kesalahan, ya tolong di komen gitu kan, diperbaiki. Oh kak, ya ini ya bang, apa dek, ini yang ini salah dari penjelasan abang tuh kayak gini gini gini. Terus lalu jika kalian tidak mengerti, suatu tidak mengerti, ya silahkan komen gitu kan. Ya kalau saya ngerti saya jawab gitu kan, kalau saya tidak bisa menjawab, tidak mengerti, ya kita jawab sama-sama lah gitu kan. Ya nanti kita minta bantuan oleh teman-teman saya ya, sebab saya ini nggak terlalu pintar gitu kan. Nggak, bukan terlalu pintar, emang nggak pintar saya, beneran dah. Ada yang lebih pintar dari saya, karena ya saya emang bodoh. Jangan, astagfirullahaladzim, gue nggak terlalu bodoh ya, nggak terlalu bodoh-bodoh amat lah gitu. Oke, lanjut. Di sini saya udah keterangan sekali lagi. Oke, kita lanjut. Oke, di sini pertama-tama kita menjelaskan tentang manajemen strategis. Nah, pasti teman-teman bertanya, apa itu manajemen strategis? Pasti tanya besar sama saya. Saya juga kadang tuh masih bertanya, mikir apa itu manajemen strategis. Nah, di sini menjelaskan pemakalah saya di makalah menjelaskan oleh dari seorang ahli yang bernama Suyanto, mengatakan bahwa manajemen strategis menunjukkan kepada keputusan yang diambil oleh manajemen untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Nah, lebih spesifik, manajemen strategis itu dijelaskan oleh yang kata saya tadi, yaitu Suyanto, yaitu menjelaskan bahwa sekumpulan keputusan dan tindakan yang dirancang untuk mencapai sasaran perusahaan, yaitu manajemen strategis untuk perusahaan tidak dapat disamakan atau dibandingkan apple to apple, atau dibandingkan dengan perusahaan yang lainnya. Dengan perusahaan itu, karena ya sebab pastilah teman-teman, setiap di perusahaan atau setiap bidang bisnis pasti memiliki cara yang berbeda-beda, objeknya berbeda-beda ya kan. Ada yang begini, ada yang gitu, pokoknya berbeda-beda lah pokoknya gitu ya kan. Lanjut. Oke, di sini kita akan peran sistem informasinya ya kan. Ini saya menjelaskan secara singkat saja ya, karena terwaktu terbatas. Oke, lanjut. Peran sistem informasi ya. Sistem informasi dalam suatu organisasi, yaitu memegang peran penting. Ya, tentulah memegang peran penting, sebab di sini setiap perusahaan pasti harus memiliki informasi. Kalau tidak memiliki informasi, ya bagaimana kita berjalan dengan sesuai dengan bisnis kita ya kan? Mungkin nggak akan berjalan lah kalau kita tidak ada informasi gitu. Nah,
Kan di sini menjelaskan bahwa peran penting dalam informasi itu fungsional bisnis yang digunakan oleh semua unit dalam organisasi. Benar kan? Definisi sistem informasi dijelaskan oleh Hutta Hen yaitu pada tahun 2014, yaitu menjelaskan sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan mentidakkan pihak luar tidak mentidak pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan. Nah, tujuan utama sistem informasi dalam suatu perusahaan adalah yaitu untuk mendukung operasi bisnis. Nah, pendukung pengambilan keputusan. Jadi dalam sebuah keputusan itu sangatlah penting ya kan. Kalau kita memberikan sebuah keputusan tanpa informasi ya mungkin hancur lah bisnis kita gitu kan. Iyalah, sebagai seorang belajar usaha bisnis kita harus memiliki sebuah informasi ya. Setuju ya? Setuju lah. Kalau nggak setuju ya saya yang salah. Betul. Dan mendukung keunggulan strategis. Oke, di sini sistem informasi dalam mendukung operasi bisnis dapat ditentukan dalam kegiatan harian yang berjalan. Contohnya ya pasti bertanya, apa sih yang ngomong apa sih abang nih? Ngomong apa sih dirimu tuh? Riza nggak jelas kan, terlalu cepat, udah jelek, udah hitam ya kan. Oke, sini sebenarnya gue ini putih karena efek sebenarnya, benar. Sebenarnya gue tuh hitam jelek. Bercanda guys, bercanda. Jangan, kita tuh kalau belajar itu jangan terlalu serius amat ya. Kalau terlalu serius mungkin kita akan lelah, capek gitu kan. Ya di sini gue mencoba menjelaskan yang hal terbaik. Ya karena gue dah lanjut sama curhat. Perusahaan dengan tingkat kegiatan harian yang tinggi seperti perusahaan retail sangat terbantu. Nah, dengan peran sistem informasi bahwa informasi itu tuh dalam beroperasi, maksudnya beroperasi itu atau menjalankan sebuah bisnis itu sangat membantu informasi. Contohnya kita harus dan misalnya dalam berbisnis berjualan ya kan. Nah, kita tuh harus mentahu informasi gitu. Informasi apa? Itu salah satu strategi untuk pemasaran yang tepat, yaitu kita mencari sebuah lokasi. Lokasinya tuh tepat apa tidak. Contoh kalau kita berjualan tentang sayur ya, tentu ya kita berjualan tentang di tempat orang yang keramai. Nggak mungkin lah kita berjualan di tempat ya di hutan. Nggak mungkin lah, namanya nggak logis lah. Mana ada yang mau, ada mungkin orang yang lewat dari kebun, mungkin dari nyadap atau panen sawit, buah kelapa sawit gitu kan, mungkin itu pun mungkin kalau dia bawa uang, kalau enggak ya paling ngutang. Betul. Jadi dalam sebuah bisnis, jadi peran informasi itu sangatlah penting teman-teman, sebagai untuk dalam bidang perbisnisan atau di manajemen pun juga sangat penting lah, intinya gitu, penting ya kan. Dalam perusahaan, dalam pengelolaan data yang bersifat transaksi harian, sedangkan dalam mendukung pengambilan keputusan manajerial dan keunggulan strategis, sistem informasi membantu menyajikan data yang ada dalam perusahaan secara akurat dan presisi untuk top level manajemen dalam mengambil keputusan. Tuh kan, benar kan? Mungkin tahu pula aku dosen buka segala bukan. Lanjut ya kan. Sebagai contoh, contohnya itu tuh di Tokopedia. Pasti kalian teman-teman udah tahu kan apa itu Tokopedia, yang mungkin kalian sering lihat di TV-TV itu kan ada siaran Tokopedia. Itu sebenarnya salah satu sebuah bisnis. Nah, dalam keberhasilan Tokopedia dalam 5 tahun berakhir, yaitu mengatur lebih dari 24 juta transaksi dengan rata-rata tingkatan keuntungan atau keunjungan situs sebanyak 10 juta pengguna internet. Nah, jadi teman-teman, ini bukan endorse ya, tapi kita mempromosikan ya kan. Jadi teman-teman ingin membelanja, apalagi di ini kan musim corona, jadi kita harus jaga jarak, gunakan masker gitu kan. Jadi ya intinya nggak bisa keluar lah.
ke kita yang lagi malas-malasan keluar atau jalan-jalan ya, mau jalan-jalan ya nggak apa-apa sih, tapi menggunakan masker. Maksudnya kembali lagi ke bisnis. Kalau kita mau membeli sesuatu tapi malas bergerak pergi ke sana ke sini, ya pesan di Tokopedia atau di Lazada atau di Shopee. Itu salah satu transaksi yang jangan lupa ya, linknya di bawah ini. Oke, lanjut. Nah, di setiap bulannya, tanpa adanya sistem informasi yang diimplementasikan dengan baik, Laksana mal online seperti Tokopedia, Lazada, Shopee dapat menggunakan dengan secara baik selama lebih dari 5 tahun. Guys, 5 tahun bahwa bisnis secara online seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, masih banyak online lain sudah berjalan karena tentang informasi. Lihat kondisi, lihat keadaan strategi. Ini keuntungannya sebenarnya. Karena contohnya keuntungan dari keadaan sekarang ya kan. Karena keadaan sekarang kita melanda virus corona yang gak habis-habis ya. Cepatlah habislah corona. Suntuk aku di rumah nih, sumpah. Benar Anda. Gawe aku tuh mau curhat lagi. Maaf ya Bu. Canda Bu. Maaf ya Pak, Bu. Maaf. Oke, kita lanjut kembali. Oke, di sini kita masuk ke dalam sistem informasi. Nah, sistem informasi pada tingkat manajemen strategis. Nah, pada tingkat top level manajemen, fungsi dari sistem informasi tidak lagi sebatas memproses transaksi penyedia informasi atau alat untuk pengambilan keputusan. Sekarang ini sistem informasi dapat berfungsi untuk membantu ensure manajerial, membangun strategi yang menggunakan teknologi sistem informasi untuk menjawab tantangan yang ada dalam persaingan. Ini maksudnya apa ya? Bentar guys, mikir dulu ya. Maksudnya transaksi untuk manajemen fungsi dari sistem informasi tidak lagi sebatas memproses transaksi. Oh, maksudnya mungkin, tapi kalau salah diperbaiki lah ya. Mungkin maksud dari sistem informasi pada tingkatan manajemen strategis itu tidak harus transaksi melalui secara langsung gitu, mungkin di sini. Karena sebab sekarang kita udah memiliki sebuah tingkatan teknologi yang tinggi gitu kan. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh. Dulu kalau pada zaman dulu kan untuk kita mencari informasi datang ke tempatnya langsung gitu kan. Tapi namun sekarang itu berbeda. Kita ada teknologi, ada internet, ada jaringan 4G, 3G gitu kan. Ya sinyal banyak lah. Dan dengan adanya teknologi kita dapat memberikan informasi atau mendapatkan sebuah informasi untuk menjalankan sebuah bisnis. Dalam strategi kita harus menjalankan sebuah bisnis itu tidak selalu harus melalui secara langsung. Itu menurut saya. Dan kita bisa menggunakan sebuah teknologi karena kita mengikuti kemajuan zaman, ya kan? Itu menurut saya. Perusahaan diharapkan dapat memenangkan persaingan dalam bisnis atau dapat memiliki keuntungan bersaing yang berkelanjutan. Berarti mungkin benar ya kalau pandangan saya, tapi nggak tahu ya kalau menurut pandangan kalian gimana. Oke, mungkin cukup kali ini teman-teman. Ada kesalahan dari penjelasan saya, mungkin ada gimana ya, mungkin ada banyak sekali kesalahan saya sadari ya, apa boleh buat lah, saya mohon maaf. Inilah dari pembahasan materi saya dari Rizai Diswan, Prodi Manajemen Dakwah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Big old bit